Baik, selamat sore kepada Ibu Aprilia selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Di sini saya akan memaparkan materi artikel saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital, Media Sosial, dan E-commerce terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Selanjutnya, untuk artikel saya ini terdiri atas berbagai macam sub pembahasan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk abstrak yang saya ambil dalam artikel saya ini, peneliti peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keputusan keputusan kewirausahaan mahasiswa di Jakarta Barat yang dipengaruhi oleh literasi digital, media sosial, dan e-commerce. Untuk metodenya itu adalah metode purposive sampling yang digunakan untuk memilih sampel sebanyak 75 mahasiswa yang telah berbisnis di daerah Jakarta Barat selama lebih dari 1 tahun. Untuk perangkat lunaknya yang digunakan yaitu adalah Smart PLS versi 3 yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Literasi digital memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan kewirausahaan. Menurut penelitian ini, sebaliknya, e-commerce dan media sosial tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan berwirausaha. Di mana kata kunci yang saya ambil dalam abstrak kali ini yaitu ada literasi digital, media sosial, e-commerce, dan keputusan berwirausaha. Untuk pendahuluannya itu sendiri, menurut Raswati, minat wirausaha itu adalah ketertarikan seseorang untuk melakukan bisnis dengan berani mengambil resiko sendiri. Di mana kita tahu bahwa kalau kita berbisnis itu pasti ada ruginya, tidak langsung untung. Yang dimana sesuai dengan pendapat dari Ibu Praswati. Untuk selanjutnya, pendapat dari Subandono dalam Rahmadi mengemukakan bahwa minat wirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Literasi digital telah menjadi kebutuhan bagi sektor pendidikan di Indonesia saat ini, menurut Sumiati dan Wijonarko pada tahun 2020. Kemampuan ini telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek termasuk sosial, budaya, hingga ekonomi. Literasi digital mendukung pemasaran dan produksi dalam menggapai pangsa pasar dan konsumen yang lebih luas menurut Sulistiowati dan Agustina pada tahun 2021. Selanjutnya, literasi digital merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menghubungkan antara teknologi dan pengguna untuk mempraktikkan teknologi digital secara produktif, sehingga kemampuan ini dinilai telah dikuasai oleh seseorang jika usernya dapat menggunakan secara produktif hingga bernilai ekonomis. Selanjutnya, banyak pengguna media sosial yang merupakan fenomena tersendiri di era digital saat ini, di mana peran media sosial semakin diakui dan dalam mendongkrak profit sebuah bisnis dan memberikan terobosan untuk merubah pola pikir di lingkungan mahasiswa untuk memunculkan minat dari berwirausaha pada mahasiswa ini. Di tengah maraknya penggunaan media sosial dari tahun ke tahun, semakin banyak pula bisnis yang telah dirilis melalui media sosial. Media sosial di sini memberikan identitas kepada brand atau merek yang dipasarkan serta membantu dalam menyebar luaskan pesan dan dengan cara santai dan komunikatif. Pola pikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri akan memperkecil resiko gagal karir bagi lulusan perguruan tinggi. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, mahasiswa harus bisa memperluas jaringan yang luas. Untuk lebih berkomunikasi dengan yang lainnya itu menggunakan internet, yaitu menurut Hermawan Kartajaya 2008. Hal ini bisa dijadikan sebagai peluang yang baik bagi wirausaha ke depannya, guna menggali potensi berwirausaha melalui media sosial itu sendiri. Selanjutnya, e-commerce adalah proses transaksi jual beli baik berupa barang, jasa jasa yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet. Adapun media elektronik tersebut bisa berupa komputer, gadget, dan lain-lain. Dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa model e-commerce di Indonesia seperti Classfields, Marketplace, shopping mall, toko online, dan media sosial yang lain. Di masa pandemi, minat masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja secara online mendorong peningkatan nilai transaksi e-commerce.
Selama semester 1 pada tahun 2021, transaksi e-commerce tumbuh besar 63,4% menjadi 186,7 triliun. BI atau Bank Indonesia memperkirakan hingga akhir tahun 2021, transaksi e-commerce dapat meningkat sebesar 48,4% sepanjang tahun 2021 dari yang awalnya 186,7 triliun menjadi 395 triliun. Di mana kita mengetahui bahwa di sini awal-awal berita bahwa penyakit COVID itu sudah muncul, di mana orang-orang melakukan kegiatannya itu dari online dan berjualan pun dari online. Maka daripada itu, transaksi-transaksi yang terjadi pada masa-masa COVID itu dilakukan secara online. Maka dari mana itu, sosial media itu akhir-akhir semenjak COVID melanda negara kita, media sosial pamornya menjadi naik. Untuk metode penelitian dalam artikel saya ini, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kausal untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Desain penelitian disusun untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara variabel, di mana variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi digital, media sosial, dan e-commerce yang ada hubungan dengan variabel dependen, yaitu keputusan berwirausaha. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah menjalankan usaha minimal selama 1 tahun dan berada di Jakarta Barat. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan metode non-probability sampling. Untuk hasil dan pembahasan artikel saya ini, pengujian tersebut menghasilkan bahwa hipotesis satu yang menunjukkan bahwa computerized education pada tes T measurements memiliki nilai minimal 2,699 dari 1,96 dan memiliki P-value 0,007 atau di bawah 0,005. Karena memiliki arah positif dan signifikan, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel literasi digital terhadap keputusan berwirausaha pada penelitian ini dapat diterima. Untuk selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Yadewani dan Wijaya pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital dan pembelajaran bisnis online memiliki pengaruh signifikan pada niat berwirausaha. Jadi, hasil ini menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih tinggi dan pembelajaran bisnis online yang lebih baik akan meningkat niat kewirausahaan online atau sebaliknya. Dari hasil dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa variabel media sosial ditolak karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berwirausaha mahasiswa di Jakarta Barat. Hal ini tidak sesuai dengan teori pengambilan keputusan, namun hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis pada variabel penggunaan media sosial, secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Untuk selanjutnya, hasil uji T statistik pada hipotesis 3 menunjukkan bahwa e-commerce memiliki P-value sebesar 0,394 atau lebih besar dari 0,05 dan nilai sebesar 0,853 atau lebih kecil dari 1,96. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel e-commerce ditolak karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berwirausaha mahasiswa di Jakarta Barat. Hal ini tidak sesuai dengan teori pengambilan keputusan, namun hal ini dapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardilawati et al. Pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan antara variabel e-commerce pada niat berwirausaha. Untuk kesimpulan pada artikel saya, yaitu kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis data yang telah saya sebutkan sendiri, yang bermacam-macam hipotesis tadi itu, eh, keputusannya yaitu keputusan berwirausaha mahasiswa di Jakarta Barat dipengaruhi secara signifikan oleh literasi digital. Sementara itu, keputusan berwirausaha mahasiswa di Jakarta Barat banyak dipengaruhi oleh e-commerce dan media sosial. Menurut saya dalam artikel saya ini, saran ke depannya agar artikel ini lebih baik lagi itu hubungan dengan eksplorasi masa depan ini untuk mengenali peluang bisnis yang ada, disarankan agar mahasiswa di Jakarta Barat ini bisa meningkatkan awareness terhadap kemajuan teknologi digital itu sendiri.
di mana teknologi digital sekarang sudah melampau jauh pesat, yang dimana ada yang dimana bisa dibantu oleh AI dan semacamnya. Sebagai variabel intervening atau mediasi, disarankan agar variabel seperti lingkungan keluarga, industri kreatif, pengetahuan kewirausahaan, dan niat kewirausahaan ini bisa ditambahkan ke penelitian selanjutnya agar agar variabel yang dianalisis ini tidak hanya pada variabel itu saja, bisa melainkan pada variabel lingkungan keluarga, industri kreatif, dan pengetahuan kewirausahaan atau niat kewirausahaan. Mungkin sekian penelitian artik mungkin sekian dari artikel yang saya buat atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas adanya salah kata yang saya perbuat, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Selamat sore.